Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yeremia Christian Nugroho, absen 26 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Pengantar. Pembahasan mengenai hak asasi manusia atau yang bisa disebut dengan HAM merupakan topik yang sangat penting karena menyangkut hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia, misalnya hak untuk hidup dan dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau HAM, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, kita melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Antara praktik hal asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Gambar pertama mewakili pelanggaran terhadap HAM. Gambar kedua sama seperti gambar yang pertama mewakili pelanggaran terhadap HAM. Aktivitas yang dilakukan pada gambar ke-1 dan kedua adalah demo. Gambar ketiga mewakili praktik penegakan HAM. Mohon maaf untuk gambar tidak bisa disertakan dalam video ini karena tidak tahu caranya. Yang keempat, D. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, dari Alkitab, kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesama dengan baik. Dalam Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Yang kelima, cakupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak asasi mencakup berikut. 1. Hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, dan lain-lain. Yang kedua, hak-hak politik mencakup hak-hak untuk berserikat, membentuk partai politik, dan lain-lainnya. 3. Hak-hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan dan hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa. Keenam, sejarah singkat hak asasi manusia. Menurut Dianne Ravitch dan Abigail Cranston dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern, di dalam pidatonya, maka 4 kebebasan inilah yang diperharapkan dapat dilakukan di seluruh dunia, yaitu 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. 2. Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri. 3. Kebebasan dari kekurangan, artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi semua masyarakat. 7. Sejarah HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3 abad. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional.
Yang kedelapan, terakhir, penutup. Semoga umat manusia pada umumnya dan kaum remaja pada khususnya memiliki kesadaran akan HAM. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Nazela Swantana dari kelas 12 IPA 1, absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan agama. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Praktik hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat, dan melempari mereka dengan batu, ataupun tindakan kekerasan lainnya telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Sebagai manusia, mungkin mereka lelah dan putus asa menghadapi mahasiswa yang berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun di Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lainnya melalui hidup rukun sebagai sesama manusia, sebagai mana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Cukupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. 1. Hak warga negara. Mencakupi hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. 2. Hak-hak politik. Mencakupi hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan pilihan dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintah, dan sebagaimananya. 3. Hak-hak ekonomi dan sosial. Mencakupi hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejarah singkat hak asasi manusia menurut Diana Wirtz dan Abigail Terstrom dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terdiri mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. 2. Kebebasan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. 3. Kebebasan dari kekurangan, artinya setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya, serta kesehatan yang baik. 4. Kebiasaan dari rasa takut, artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lainnya. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia
berada dalam bayang-bayang kehancuran karena Perang Dunia Kedua sudah di ambang pintu. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Nampaknya pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dirancang oleh PBB. Sejarah HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentunya saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turutnya mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Negara RI dan Dasar Negara pun menyusun Undang-Undang dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan HAM. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf.